adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih di ibadah online IMPA Di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita mau nyiapin hati, Alkitab, dan kidung cerianya. Ayo kakak tungguin kalian untuk nyiapin Alkitab dan kidung cerianya. Oke, ditungguin ya adik-adik ya. Nah, Udah siap ya? Kalau udah siap, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar. Tapi kita akan mengulangi lagu ini 2 kali. Lagu pertama kita normal seperti biasa nyanyinya. Dan untuk lagu kedua, putaran kedua, itu setiap katanya kita hilangkan. Ngerti? Ngerti Kak? Kita mulai aja yuk. Ayo. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Ya, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi. Ya, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi. Ya, gunung milik, sungai milik, bintang-bintang pun ciptaan. Ya, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi. Ya. Oke, nah, adik-adik masih berdiri. Kita mau doa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali untuk ibadah IMPA online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, amin. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pakai gerakan. Pakai gerakannya ya adik-adik. Semuanya siap? Siap, Kak. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke, adik-adik boleh kembali duduk. Kita akan mendengarkan firman dari kakak-kakak yang lainnya. Udah siap ya mendengarkan firman? Siap Kak. Oke, ayo kakak-kakak.
adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang indah ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan berkatilah kami yang mendengar, kiranya boleh mendengarkan dengan baik, dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Silahkan untuk adik-adik yang belum siapin Alkitabnya, disiapin dulu. Kita mau membaca dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kita mau baca bersama-sama ya adik-adik. Oke, sudah disiapkan Alkitabnya? Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah adik-adik, itu bacaan firman kita pada hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Alma. Terima kasih Kak Claudia. Nah, adik-adik sudah membaca dan mendengarkan Kak Claudia membacakan firman Tuhan hari ini ya. Oke, hari ini firman Tuhan terambil dari mana adik-adik? Kita review kembali. Dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Nah, hari ini Kak Alma mau bercerita tentang firman Tuhan. Ada yang tahu Kak Alma mau bercerita tentang apa ya? Nah, Kak Alma mau bercerita tentang suatu mukjizat atau keajaiban yang Tuhan berikan, yaitu berupa tongkat yang berubah menjadi seekor ular. Wow. Nah, adik-adik kita masuk ke dalam ceritanya ya. Pada suatu hari, Musa dan kakaknya Harun diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Raja Mesir, yakni Raja Firaun. Mereka membawa pesan dari Tuhan agar Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, seperti ini gambarnya. Mereka pergi ke Mesir untuk menemui Raja Firaun dan membawa pesan yang tadi sudah Kak Alma sampaikan apa yo. Tuhan mau Raja Firaun membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ini adik-adik pertemuan mereka bersama Raja Firaun untuk yang kedua kalinya. Nah, maka Musa dan kakaknya Harun juga Tuhan perlengkapi oleh Tuhan dengan suatu mukjizat yang tadi Kak Alma udah sebutkan di awal, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular untuk memperlihatkan kuasa Tuhan ya. Nah, nih tongkat tersebut berubah adik-adik menjadi seekor ular. Wow. Nah, di sini Raja Firaun tidak mau kalah. Tuh, Raja Firaun tidak mau kalah akan kekuasaan Tuhan yang dapat merubah tongkat menjadi ular. Nah, dia memanggil tukang sihir. Tukang sihir semua dia panggil untuk dapat melakukan seperti yang dilakukan Harun, yaitu merubah tongkatnya menjadi seekor ular. Lalu para penyihir pun berbuatlah demikian. Para penyihir dapat merubah tongkat itu menjadi ular ya.
Nah, namun apa yang terjadi adik-adik? Nah, yang terjadi adalah ular yang Harun dan Musa tadi rubah menjadi tongkat menjadi ular tersebut malah memakan ular punya penyihir. Di sini adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Ular tersebut menelan tongkat yang berubah menjadi ular punya penyihir. Wow, sangat keren ya Tuhan. Sangat luar biasa Tuhan itu ya adik-adik. Karena Tuhan punya kuasa, maka tongkat pun dapat berubah menjadi ular. Nah, adik-adik, melalui Keluaran 7 ayat 7-13, kembali firman Tuhan mengingatkan kita, yaitu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, maupun yang Musa dan kakaknya Harun sembah, itu adalah Tuhan yang luar biasa ya, yang maha kuasa. Dengan apa kita tahu kalau Tuhan itu luar biasa dan maha kuasa adik-adik? Yaitu tadi, seperti firman yang sudah kita baca dan cerita yang sudah boleh Kak Alma bawakan. Bahwa melalui mujizatnya, yaitu tongkat dapat berubah menjadi ular, itu dapat membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa ya. Nah, adik-adik di sini juga kejadian ini menjadi pembuktian awal bahwa Tuhan bekerja dengan cara ajaib untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Untuk itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan. Nah, karena itu Tuhan sanggup bekerja dengan cara ajaib adik-adik untuk menolong adik-adik. Seperti apa ya? Gak hanya menolong adik-adik loh, Tuhan juga mau menolong kakak layan, mama papa, keluarga yang lain, kakek nenek, siapapun itu Tuhan mau menolong. Asal kita yakin dan percaya akan kekuasaan Tuhan, kuncinya ya adik-adik. Nah, misalnya apa Kak Alma? Tuhan mau tolong kita. Nah, di dalam keadaan sekarang, situasi sekarang nih, kita kan tidak dapat pergi beribadah, tidak dapat pergi ke sekolah, tidak dapat pergi jalan-jalan sama papa mama. Karena apa? Karena adanya virus corona atau COVID-19 ya adik-adik. Tapi Tuhan dibalik semua ini, Tuhan bekerja luar biasa adik-adik. Asal kita mau berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mau mengakhiri COVID-19 ini atau corona ini. Adik-adik juga boleh banyak berdoa sama Tuhan, meminta, pasti Tuhan akan dengar dan Tuhan akan sudahi kasus ini adik-adik, wabah corona ini ya. Pasti adik-adik rindu sekali kan untuk dapat pergi bebas ke sekolah, bermain bersama teman-teman, beribadah hari Minggu pelayanan anak, ketemu teman-teman di gereja kan. Nah, maka dari itu adik-adik mau berdoa sama Tuhan agar wabah ini cepat berlalu. Kita bisa senang-senang kembali berkumpul bersama teman, keluarga, dan yang lainnya. Nah, selain itu, adik-adik juga ketika adik-adik sakit, adik-adik juga bisa minta sama Tuhan untuk Tuhan melakukan mukjizat atau keajaibannya terhadap adik-adik agar adik-adik sembuh. Dengan cara apa? Terutama adik-adik harus yakin dan percaya dalam hati adik-adik bahwa Tuhan mampu menyembuhkan adik-adik. Lalu adik-adik berdoa, adik-adik sampaikan kepada Tuhan apa yang adik-adik perlukan. Tuhan pasti dengar dan Tuhan akan melakukan mujizatnya terhadap adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dan ceritanya hari ini boleh adik-adik mengerti ya, adik-adik dengar dengan baik. Demikian cerita firman Tuhan. Amin. Kita kembali ke Kak Claudia untuk melakukan doa penutup dan aktivitas. Adik-adik udah siap untuk melakukan aktivitasnya? Walaupun di rumah ya, harus tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Nah, sekarang kakak punya aktivitas untuk adik-adik semua. Aktivitasnya adalah adik-adik silakan membuat doa di kertas HVS. Lalu doa tersebut adik-adik boleh hias sekreatif mungkin. Nah, isi doanya adalah tentang virus yang ada saat ini, yaitu virus corona. Dan doanya
silahkan adik-adik tujukan untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Boleh orang tua, boleh teman-teman, boleh adik kakak, om tante, oma opa, ataupun bangsa dan negara, juga orang-orang yang terkena dampak corona ini. Nah, setelah doanya adik-adik tulis di kertas HVS, lalu adik-adik hias sekreatif mungkin. Nah, jangan lupa difoto. Nanti setelah difoto, adik-adik tag ke Instagramnya Pelkat PA Zebaot, yaitu di Pelkat PA _Zebaot. Nah, nanti ada di bawah ini namanya. Jangan lupa di tag ke situ ya adik-adik. Atau kalau adik-adik nggak punya Instagram atau mama papanya nggak punya Instagram, nggak apa-apa, bisa melalui WhatsAppnya kakak di 0838 1815 2524. Nanti kakak taruh juga di bawah sini nomornya. Oke, kakak tunggu aktivitas adik-adik ya. Jangan lupa di tag ke Instagram Pelkat PA-nya atau ke WhatsApp kakak. Kakak tunggu. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, adik-adik juga sudah membuat aktivitas. Nah, kita mau berdoa untuk menutup firman kita pada hari ini. Yuk, adik-adik, kita lipat tangan, berdoa, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih taat, juga seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami ini yang sedang dilanda virus corona. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan bangsa dan negara kami, juga orang-orang yang terkena dari dampaknya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik, kita akan merespon firman kita dari Kidung Ceria 40. Yang judulnya apa Kak Desi? Apapun juga menimpamu. Ya. Oke, semuanya siap? Siap. 1, 2, 3. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Baik, tiganya adik-adik. 1, 2, 3. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ibadah selesai, tapi kita mau berdoa penutup dulu yang akan dibawakan oleh Kak Tirsa. Oke adik-adik, siapin hati adik-adik. Kita akan melanjutkan aktivitas kita kembali di rumah masing-masing tentunya. Dan untuk besoknya kan kita akan melakukan aktivitas kembali nih. Belajar di rumah, terus bantuin siapa? Mama Papa. Nah, jadi semuanya udah siapin hatinya, kita masuk ke dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami tahu apa yang kami lakukan dari hari Senin sampai pada hari ini kembali, yang kami lakukan di setiap minggunya. Tuhan tahu segala sesuatu dari setiap aktivitas kami. Tuhan melihat itu semua.
Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami dimanapun. Tuhan, kami mau berdoa di tempat ini, di rumah kami masing-masing, untuk orang-orang terkasih yang berada di dekat kami, mama papa, oma opa, kakak maupun adik, dan juga yang di luar sana teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan mau jaga, Tuhan mau pimpin, Tuhan mau lindungi mereka dalam keadaan apapun yang mereka alami sekarang ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk apa yang terjadi pada bangsa dan negara kami pada saat ini yang kondisinya sedang kurang sehat ya Bapak, sehingga kami belum dapat bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami di luar sana. Tuhan mau pulihkan agar segala sesuatunya dapat kembali normal sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti semula. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Selamat adik-adik. Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati. Ya.